Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya akan percaya bahwa kekuatan dan penghiburan serta anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Menunjukkan bahwa hadirat Tuhan luar biasa. Biar hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa setiap pujian dan penyembahan kita dengan hati yang penuh dengan kerinduan akan hadirat Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan limpahkan buat kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Biar hari ini kami mau membawa hati kami, kerinduan kami akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menikmati setiap pujian dan pengagungan untuk Engkau Tuhan, sehingga Engkau dapat menikmati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Biar hari ini kami bawa setiap penyembahan kami dan kerinduan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindu, Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Satu hal yang ku rindu, hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu ya Tuhan. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000
memuji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Sambil angkat tangan kita nyatakan kepada Tuhan Yesus, lebih baik satu hari daripada 1000 hari di tempat sungguh-sungguh lagi nyatakan kepada Tuhan Yesus, lebih baik satu hari di belakangmu. Ini nyanyian hati kami kepadamu ya Tuhan. Ini kerinduan kami akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami kan terus memuji-Mu, Engkau Allah kami yang hidup, dan kami kan terus menikmati kemurahan-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan Yesus, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku kan terus
menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu, selalu ada bersama-Mu dalam setiap keadaan kami. Sebab Kau Allah yang setia.
hari ini sedang beribadah melalui onsite maupun live streaming, mari sama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Karena kita percaya maka firman ini terjadi di dalam hidup kita, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, kami serahkan ibadah pada hari ini ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami yang setia. Sebab itu hari ini kami datang, kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, yang paling terbaik untuk Tuhan kami yang hidup. Sorakan haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kurang semangat shalom. Siap menari untuk Tuhan, amin. Yang siap menari untuk Tuhan sama-sama katakan wuh. Mari sama-sama kita mengatakan, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah setiap kami. Kuasa-Mu mengalir untuk kami ya Tuhan. Kami tenang berada bersama dengan-Mu. Sebab Engkau Allah yang terus mendengar setiap doa kami. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tak pernah Kau meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Mari sekali lagi katakan, Bapa Kau mendengar, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu ya Tuhan. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha ya Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mari jemaat Tuhan nyatakan, mengalir kuasa dari sekali lagi nyatakan, mengalir kuasa sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan.
memulihkan dan menyembuhkan setiap kami. Kami akan terus tenang bersama denganmu ya Bapa. Tepuk tangan yang terbaik buat Bapa kita yang luar biasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Setelah memberikan pesan terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah pada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya.
Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaan-Nya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk popularitas, di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan, saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari dalam api.
Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan kehilangan upah atau pahala, kedudukan yang rendah di sorga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin? Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapat keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi penguasaan diri. Tambahkan lagi ketekunan. Tambahkan lagi kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Hosana, Hosana, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum terangkat ke surga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir itu, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu,
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5a, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18 Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjarakan.
Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi, dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Saya berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan untuk bisa berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Yang kedua, ada berapa banyak di antara saudara yang sekarang sudah berbahasa roh, tetapi saudara merasakan saudara tidak penuh Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Sekarang saya mau berdoa buat saudara. Mari, nyanyikan ini bersama-sama saya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Angkat tangan saudara. Tuhan, berikan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka yang merindukan untuk berbahasa roh. Tuhan, berikan bahasa-bahasa yang baru buat mereka ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang mereka rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus hari-hari ini. Mereka sudah berbicara bahasa roh, tapi mereka merindukan dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi, terima, penuh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, terima. Oh, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu.
Oh, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, 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 terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati. Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba sebagai Bapa pada kami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Kau lihat Tuhan. Anak-anak-Mu sedang minta ampun kepadamu. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Layakkan kami semua. Layakkan kami. Terima kasih Aba. Amin. Sekarang mari saya ajak saudara mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Telah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Waralabasi karalabala-bala. Tuhan,
Berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau lihat mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit, Kau memberikan mujizat pada mereka yang memerlukan kesembuhan dan mujizat angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Aku perkatakan hai COVID-19, Omikron, dan varian-varian lainnya, krisis ekonomi. Dalam nama Yesus, diam, tenanglah, diam, tenanglah, diam, tenanglah. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau menjaga semua anak-anak-Mu. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan ya Tuhan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Aris Zulkarnain. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 5 Juni 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Agus Lutan. GBI Interkon pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Rianto Simko Putra MD PhD. Pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. GBI Alm Sutra Mall pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tan Willing. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. Sehubungan dengan libur nasional hari lahirnya Pancasila pada hari Rabu 1 Juni 2022, maka diinformasikan doa fajar dan Bible study diliburkan dan aktif kembali seperti biasa pada hari Kamis 2 Juni 2022. Untuk menara doa tetap aktif seperti biasa.
Kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 waktu Indonesia Barat. Menara doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan Bible Study setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 20 sampai dengan 20.45 waktu Indonesia Barat. Agar iman percaya kita kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin dalam dan kita semakin melekat kepada Dia. Hidup adalah masalah pilihan, dan setiap pilihan yang kita buat akan membentuk kita. Hal yang sama dengan setiap keputusan yang kita buat. Apakah keputusan-keputusan kita akan membawa kita kepada penyesalan di masa mendatang? Atau sebaliknya, membawa kepada kehidupan yang lebih baik? Tentunya setiap kita tidak terlepas dari yang namanya penyesalan. Apakah penyesalan yang sudah terjadi? Atau sedang terjadi? Bahkan penyesalan yang mungkin terjadi di waktu yang akan mendatang. Satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kalaulah tidak memungkinkan manusia tidak memiliki penyesalan yang mungkin terjadi di waktu mendatang, namun bagaimana kita menghindari atau lebih tepatnya mengurangi penyesalan-penyesalan tersebut terjadi di kehidupan kita? Itulah topik terakhir dari suplemen Cool Me and My Regret series. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7. Pada hari Jumat, 3 Juni 2022, pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan Sabtu, 4 Juni 2022, pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WA yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Diinformasikan mulai hari Minggu 5 Juni 2022, ibadah BPACK7 selain ibadah dewasa muda, Youth Indonesia dan Inggris, dan ibadah Junior Church, akan diadakan ibadah anak secara on-site, yaitu GBI PRJ Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, Joshua Generation Kids Church English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. GBI Interkondan St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, Sekolah Minggu. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. GBI Alam Sutramo Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat, Sekolah Minggu dan Junior Church. Unit pelayanan jemaat CK7 mengadakan baptisan air yang pendaftarannya dibuka mulai hari Minggu 29 Mei sampai dengan 8 Juni 2022. Pelaksanaan baptisan air diadakan pada hari Sabtu 11 Juni 2022. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus dan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu kita akan menaikkan doa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dan segala penyakit sampar, virus corona dan varian-varian barunya. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Curahkanlah ya Tuhan lawatan-Mu kepada setiap kami, sehingga kami mengalami kasih mula-mula setiap hari. Dan kami percaya suatu saat kelak setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus
keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Gembala sidang kami Pak Niko, Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, pengembalaan hamba-Mu sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7, Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu, dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat di CK7 menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Hari ini kami berdoa bagi jemaat yang sedang sakit. Kami perkatakan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, sakit apapun Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan dalam nama Yesus. Yang terbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang membutuhkan jawaban doa, Tuhan telah berikan. Setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona dan varian-varian barunya, serta krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, saat ini kami buka hati kami. Kami mengangkat tangan kami arahkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.